Satu dua. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku yakin sebab kau aku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Yesus kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu.
karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian dengan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Yang gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Dari anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Bapak Ibu yang masih berada di luar bisa masuk ke ruang, karena sebentar lagi acara kita akan kita mulai, dan waktu menunjukkan pukul 15:40 waktu Indonesia bagian Barat. Sebentar lagi acara kita akan kita mulai. Salam Bapak Ibu, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita dapat berkumpul di sini bukan kekuatan kita tapi semuanya pertolongan Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada MPH Resort Kapuas Seberang yang bisa berhadir pada sore hari ini. Kemudian MPH Jemaat GKE Berimba yang bisa berhadir, Ketua Komisi Pelayanan Bapa Resort Kapuas Seberang dan ketua-ketua KPB Seresort Kapuas Seberang dan anggota. Terima kasih. Adapun susunan acara kita pada sore hari ini, pertama adalah pembukaan. Kemudian yang kedua sambutan. Sambutan yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ketua SPB Jemaat GKE Berimba, kemudian Ketua KPB Resort Kapuas Seberang, kemudian kata sambutan yang berikutnya oleh Ketua Resort GKE Resort Kapuas Seberang. Ketiga, ibadah. Ibadah ini akan dipimpin oleh seksi pelayanan Bapa dari Sidorejo. Kemudian yang keempat, istirahat. Baiklah, acara yang pertama yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua SPB Jemaat GKE Berimba. Kami persilahkan.
Salam, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita kebaktian KPB yang sudah terjadwal dari bulan kemarin, dan kami mengucap terima kasih kepada Ibu Ketua Majelis Berimba sekaligus Ketua Resort Kapuas Seberang yang kami hormati, Ibu Pendeta sebagai liturgus nanti untuk penyampaian firman Tuhan, dan kami juga mengucap terima kasih kepada pemain musik kita pada sore hari ini, dan juga kepada liturgus yang bertugas dari Jemaat Sidorejo. Kami juga mengucap terima kasih kepada solidernya Bapak-bapak SPB dari Berimba. Yang perlu kami sampaikan, tidak lupa kami mengucapkan yang harus kami banggakan kepada Bapak-bapak SPB di Berimba, karena atas dukungan semua kegiatan kita pada sore hari ini dan bantuan baik dana itu sumbangannya hanya Tuhanlah yang bisa membalasnya. Nanti untuk mohon maaf, untuk Ketua KPB ya Resort Kapuas Seberang gitu. Dan nanti kita untuk kegiatannya nanti kebaktian KPB kita pada sore hari ini kami serahkan kepada liturgus yang sudah ditentukan. Hanya itu yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua SPP Jemaat GKE Berimba. Selanjutnya adalah kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua KPB Resort Kapuas Seberang, sekaligus mungkin ada pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan untuk kita. Kami persilahkan Pak. Shalom, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sore hari ini sangat berbahagia karena kita hadir di sini dalam keadaan sehat dan diberkati semua bapak-bapak dan didukung oleh ibu-ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih pembawa acara sudah memberikan kesempatan. Yang kami hormati Ketua SPB luar biasa sudah mempersiapkan tempat bagi kebaktian kategorial kita, Komisi Pelayanan Bapak-bapak Kapuas Seberang. Kemudian yang kami hormati Ketua Resort Kapuas Seberang, kepada Ibu Pendeta Pelayanan, Ibu Pendeta Meliani Puri juga sudah hadir, Pak Pendeta ya hadir, Pak Pendeta Tunda sudah sehat, mudah-mudahan sehat terus. Kemudian seluruh ketua seksi pelayanan Bapak dan anggotanya nanti akan saya absensi, mudah-mudahan hadir pada kesempatan sore hari ini. Dan begitu juga kepada ibu-ibu yang sudah mendukung dalam pelayanan seksi dalam pelayanan seksi pelayanan Bapak-bapak GKE SPB Berimba ini. Kegiatan Komisi Pelayanan Bapak-bapak yang sudah diatur oleh
Resort GKE Kapuas Seberang sudah terjadwal hari ini adalah kebaktian Komisi Pelayanan Bapak-bapak, dan pada kebaktian ini mungkin ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama itu berkenaan dengan jadwal ibadah untuk bulan yang akan datang. Ibadah bulan yang akan datang, jadwal yang ada itu di Seksi Pelayanan Bapak-bapak GKE Sungai Pasah, dan nanti akan pelayanan ibadahnya akan dilayani oleh GKE Yahya. Mudah-mudahan nanti dari GKE Yahya. Kemudian yang kedua berkenaan dengan jadwal dan perencanaan Komisi Pelayanan Bapak-bapak untuk tahun 2022 adalah ada rencana untuk Natal bersama seluruh seksi pelayanan Bapak-bapak tergabung dalam komisi sesuai dengan jadwal berlanjut, karena kita kalau tidak salah 2 tahun tidak melaksanakan Natal. Mudah-mudahan tahun ini kita akan berusaha untuk bergabung dan melaksanakan Natal itu. Jadwal yang sesuai dengan urutan kemarin itu di Sidoarjo pada tahun terakhir, dan ini kembali ke wilayah seberang sini, dan jadwalnya adalah SPB GKE Hampatung. Ya, nanti di jadwal itu untuk panitia kami hanya meminta masukan dari bapak-bapak dari seksi pelayanan bapak-bapak yang lain, tetapi saya melihat mungkin ada kurang lebih sama dengan Komisi Pelayanan Perempuan. Perempuan itu mereka mungkin tempatnya, tetapi nanti di panitianya tetap adalah panitia setempat. Artinya panitia intinya itu adalah dari seksi pelayanan bapak-bapak di Hampatung. Mungkin dari komisinya nanti akan di seksi usaha dana, di seksi acara nanti akan ditambah dari komisi-komisi yang berasal dari seksi pelayanan bapak-bapak di wilayah Kapuas Seberang. Nanti mungkin kami akan koordinasi juga dengan seksi pelayanan bapak-bapak di Hampatung. Mudah-mudahan, atau kalau mereka masih belum dibuat SK untuk panitia Natalnya, berarti kita sekaligus nanti kita rembuk dengan panitia yang akan dibentuk oleh jemaat GKE seksi pelayanan bapak-bapak di Hampatung. Itu rencana kita, dan mudah-mudahan ini mendapat dukungan. Kalau memang ini nanti ada hal masukan dan seterusnya, nanti mungkin setelah ibadah kita bisa bicarakan, sepakati untuk jadwal berkenaan dengan perayaan Natal itu. Selanjutnya untuk pelayanan seksi pelayanan bapak-bapak mungkin kurang lebih sama, karena puji syukur kita pada sore hari ini kita diberikan kesehatan dan luar biasa. Paling tidak ini adalah wadah kita bapak-bapak untuk saling bertatap muka, bertemu, bersapa lewat komisi. Artinya komisi mewadahi kita saling kenal antara satu seksi dengan seksi pelayanan bapak-bapak yang lain. Artinya bagaimanapun kita akan mendukung sebuah program dari Resort GKE Kapuas Seberang, karena kami hanya wadah memfasilitasi kegiatan bapak-bapak. Secara struktur kita, apapun yang kita lakukan bagian dari Resort Kapuas Seberang, dan ini merupakan wujud kita memperlihatkan bahwa kita pelayanan bapak-bapak itu mendukung seluruh kegiatan-kegiatan Resort Kapuas Seberang dalam bentuk pelayanan kebaktian seperti ini. Itu yang mungkin yang perlu kami sampaikan, dan mudah-mudahan untuk kebaktian Komisi Pelayanan bapak-bapak yang akan datang kita lebih meningkat lagi, baik dari jumlah peserta dan kesiapan dari seluruh seksi pelayanan bapak-bapak.
sore hari ini luar biasa dari seksi Berimba. Terima kasih sudah menyiapkan tempat bagi kita. Sebelum saya mengakhiri, saya paling tidak mungkin ada bapak-bapak yang tidak tahu, mungkin dari seksi pelayanan bapak-bapak yang ada di Kapuas Seberang, ya paling tidak untuk ibadah kita sore hari ini akan menjadi petugasnya liturgus dari angkat tangan dari seksi pelayanan bapak-bapak Sidorejo. Ya, di depan sudah ada. Terima kasih sudah mereka hadir bersama-sama kita. Puji syukur mereka bisa memberikan waktu dan kesempatan bersama-sama ibadah kita. Kemudian dari Yahya ada? Ya, nggak ada. Dari kolam tengah Tena nggak ada ya? Ya, Galilea dari SPB Galilea. Ya, berikut dari Hampatung. Ya, terima kasih Hampatung sudah hadir. Kemudian dari Dahirang. Ya, terima kasih ada Ibu Pendeta. Oh iya, Ibu Pendeta tadi, sorry Ibu Pendeta. Ya, Barimba yang luar biasa, angkat tangannya. Ya, ini luar biasa dari Barimba sudah menyediakan tempat. Dari Sungai Pasah 1 2 3 4 5 6. Ya, terima kasih sudah hadir. Dari Sakapinang ada. Ya, mudah-mudahan baik, bapak-bapak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, masukan dan saran untuk Komisi Pelayanan bapak-bapak. Sangat kami harapkan untuk peningkatan kegiatan pelayanan ibadah kita maupun kegiatan pelayanan untuk kegiatan-kegiatan Komisi Pelayanan Bapak. Dan untuk sore hari ini pelayanan ibadah kita kami serahkan kepada yang bertugas nantinya, mungkin setelah sambutan dari Ketua Resort Kapuas Seberang. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam. Terima kasih kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua KPB Resort Kapuas Seberang. Sekarang kami persilakan Ketua Resort GKE Kapuas Seberang untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh beliau. Kalau begitu apa yang mau saya sampaikan ya? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Shalom, selamat sore. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, karena oleh perkenannya pada sore hari ini kita boleh ada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat di Gedung Gereja Betania Barimba dalam ibadah Komisi Pelayanan Bapak Resort GKE Kapuas Seberang. Yang saya hormati semua yang ada di Gedung Gereja Betania Barimba ini, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semua saya kasihi dan semua saya banggakan, terutama bapak-bapak KPB Resort GKE Kapuas Seberang. Tepuk tangan dulu untuk KPB. Komisi Pelayanan Bapak ini adalah perpanjangan tangan Resort GKE Kapuas Seberang. Jadi kalau sudah Ketua KPB berdiri itu sudah mewakili resort sebenarnya. Tapi terima kasih karena sudah diberikan kesempatan kepada saya. Saya di sini berdiri tidak saja selaku Ketua Resort, tetapi juga selaku Ketua Jemaat GKE Barimba, tempat Tuan dan Nyonya dilaksanakannya ibadah KPB pada sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih, mengapresiasi setinggi-tingginya kepada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPB Resort GKE Kapuas Seberang, karena mengingat resort kita ini baru tanggal 30 September ke depan itu usianya 1 tahun resortnya ya, kalau caresnya itu sudah 5 tahun ke belakang. Majunya resort itu tidak hanya ditentukan oleh pembangunan secara fisik, tetapi berjalannya
kegiatan-kegiatan pelayanan, kesaksian, dan persekutuan. Dan itu juga ditentukan oleh kegiatan-kegiatan komisi-komisi kategorial yang ada di dalamnya. Saya sangat bangga dengan Resort Kapuas Seberang ini, karena sejak Cares Kapuas Seberang sampai resort ini, komisi kategorial terus eksis melaksanakan tugas dan pelayanan yang ada di dalamnya, terutama untuk KPB. Sekali lagi tepuk tangan untuk KPB. Ya, kiranya seperti yang disampaikan oleh Ketua KPB tadi, momen ini kita pergunakan sebaik-baiknya sebagai ajang kita saling bertemu, bahkan lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, terutama juga bisa menjawab tantangan-tantangan yang dirasakan dan dialami oleh kaum Bapak Gereja Kalimantan Evangelis. Dan harapan kami Resort Kapuas Seberang, KPB semakin maju, juga semakin banyak bapak-bapak yang rindu untuk melaksanakan persekutuan seperti ini. Ketua SPB-nya bisa angkat tangan, ketua SPB, ketua SPB seresort. Ya, tepuk tangan. Ini mereka yang penggerak SPB yang ada di jemaatnya masing-masing. Tolong bapak-bapak dirangkul, bapak-bapak yang ada di jemaatnya diajak di bawah. Ya, memang kita memahami banyak pergumulan, banyak tantangan dan banyak kesibukan kaum bapak. Terutama ini kan lagi musim panen. Jadi kita memaklumi, tapi puji Tuhan masih aja banyak bapak-bapak yang mau meluangkan waktunya. Terima kasih untuk SPB Barimba. Saya sangat bangga, luar biasa. Ketua SPB ini Pak Didianto ini baru sebagai penetua dan diakon, tetapi beliau sangat semangat sekali merangkul bapak-bapak yang ada di Jemaat GKI Barimba ini. Inilah kami Jemaat Barimba, inilah SPB Barimba. Mudah-mudahan SPB Barimba juga semakin maju dan semakin rajin kita bersama-sama bersekutu melayani Tuhan. Selamat beribadah pada sore hari ini. Kiranya ibadah ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita saling mendukung dan memajukan Resort GKI Kapuas Seberang melewati pelayanan kita dalam wadah Komisi Pelayanan Bapak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Shalom, selamat sore. Terima kasih kepada Ketua Resort GKI Kapuas Seberang yang menyampaikan kata sambutannya. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah. Kami persilahkan untuk SPB Jemaat Sidorejo yang akan memimpin ibadah kita sore hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Bersyukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus karena atas kasih dan penyertaan Tuhan hari ini, sore hari ini kita bersama-sama dimampukan untuk datang ke tempat ini bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sidang bapak-bapak dan ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah. Ajakan beribadah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebelum kita bersama-sama menerima potum dan salam oleh Ibu Pendeta, kita agungkan nama Tuhan dari kita memuji dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 219 bait 1 ditambah bait yang kedua. Saat ini
angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhan. Sidang Bapak-Bapak, baik kedua dimohon untuk bangkit berdiri. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Sidang Bapak-Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama masuk dalam doa litani, kita akan kembali agungkan dan muliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 402 bait 1 sampai dengan baitnya yang ketiga. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing, ku di malam ku tenang.
selamat dalam langkah Tuhanku. Siang malam suka duka dengan Tuhanku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenteram. Kita masuk dalam doa litani. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau makan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Kembali kita akan agungkan nama Tuhan. Kita puji dari PKJ nomor 198 bait 1 sampai dengan yang ketiga. hatiku ya Yesus, Tuhan bersabda, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar, pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan.
dalam ya Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan puji-pujian atau vokal grup dari jemaat atau SPB Barimba. Dipersilakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat sukacita sore hari ini. Bersama-sama kami mempersiapkan diri untuk mendengar firman-Mu dan menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan hidup kami masing-masing, sehingga firman Tuhan ini termaterai dan juga kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama membuka Alkitab kita sesuai dengan Almanak Nas hari ini. Terdapat di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-15 sampai 24. Lukas pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca secara bergantian. Saya akan bacakan ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayatnya yang genap. Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Judul perikop perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Adakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, "Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap." Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Yang lain berkata, "Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan." Yang lain lagi berkata, "Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang." Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, "Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh." Kemudian hamba itu melaporkan, "Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat." Lalu kata tuan itu kepada hambanya, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada masa itu, pada masa Tuhan Yesus, ketika seseorang ingin melakukan atau melaksanakan pesta, mereka terlebih dahulu mengirimkan undangan. Dan di undangan itu jelas dikatakan, dituliskan bahwa pesta akan dilaksanakan di tempat ini dan tanggalnya tanggal ini. Sehingga jauh-jauh hari sudah disampaikan kepada orang-orang yang akan diundang. Dan ketika tiba pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan, dan persiapan semua sudah dilaksanakan, tentunya yang empunya pesta ini kembali lagi. Ia mengirimkan utusannya. Karena apa? Karena di undangannya yang pertama dia tidak mencantumkan jamnya, jam berapa. Tetapi jauh-jauh hari ia sudah mengirimkan undangan kepada orang-orang yang akan dia undang. Dan ketika sudah siap, ia mengutus lagi utusannya untuk mengundang lagi, untuk menyampaikan bahwa semua sudah siap, silakan datang ke undangan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita melihat di dalam firman Tuhan ini bahwa apa? Pesta ini akan diadakan dan tentunya sudah jauh-jauh hari disampaikan. Dan pastinya ini bukan hal yang mendadak.
Dan ketika sudah disampaikan, diundang jauh-jauh hari, pasti kita sudah tahu. Kita saja biasanya kalau punya pesta atau mau ada ibadah atau apa di rumah syukuran, pasti beberapa hari kita sudah sampaikan. Ataupun kepada keluarga jauh-jauh hari kita sudah sampaikan. Begitu juga untuk majelis jemaat yang akan melayani, kita sudah pasti sampaikan jauh-jauh hari. Supaya apa? Supaya mereka mempersiapkan diri. Dan kita juga yang punya, yang mengundang, kita pun juga mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi ketika kita lihat dalam firman Tuhan ini, sang empunya pesta dia menyuruh lagi utusannya untuk mengundang orang-orang ini untuk menyampaikan bahwa semua sudah siap, tinggal datang. Makanan apapun semuanya sudah siap. Tinggal menunggu undangannya datang, tinggal pelaksanaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini yang empunya pesta, yang mengundang ini digambarkan ia adalah Allah. Ketika segala sesuatunya yang empunya pesta sudah mempersiapkan, pasti ia sudah siap, ia sudah tinggal melaksanakan. Allah digambarkan sebagai Tuhan yang empunya pesta. Dan ia sudah menyediakan keselamatan itu bagi kita. Tetapi apa? Kita lihat dalam firman Tuhan ini. Ketika orang suruhan ini datang ke tiap-tiap orang yang sudah diundang, yuk le, dumandai, siap jadi. Oh maaf, aku harus milih tanah, harus milih petak, aku hendak tulak menyengok kahel. Nyampailah, maaf aku deuli dumah. Tulak hindai, datang, pergi lagi dia ke tempat yang satunya. Ayo, siap sudah. Karena talukina narai semua siap. Dumahnya jadi. Oh maaf kuah. Aku deuli dumah. Dikatakan, saya baru saja membeli 5 pasang lembu kebiri, saya akan mencobanya. Sampaikan saya tidak bisa datang. Lalu dia pergi lagi kepada orang yang selanjutnya, dikatakan dalam firman Tuhan ini apa? Maaf juga katanya. Aku harus kawin. Lagi pengantin baru. Wah. Jadi dia uli dumah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya orang-orang yang diundang ini mereka sudah jauh-jauh hari diundang. Mereka sudah tahu tanggalnya, walaupun jamnya belum ditentukan. Mereka sudah tahu hari dan tanggalnya. Ketika mereka diundang, seharusnya ketika mereka tahu, mereka sudah mempersiapkan diri. Nah. Tetapi apa? Pada kenyataannya tidaklah demikian. Jadi ketahuan itah sebujurana, oh, tuh itah tuh tega undangan. Jadi pasti itah membagi waktu, mengatur waktu. Seharusnya mereka ini kan sudah tahu, ya karehlah helu milik kare tanah, karehlah helu, ela pas anda ujite kia, jika memilih tanah milik kare petak, milik kare lembu, ela pas jite kia, jimengawin arep pak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya apa? Kecewa, murka dikatakan sang empunya pesta. Kita saja rasanya pasti kita kecewa. Sudah kita persiapkan sedemikian rupa, sudah memasak sebanyak-banyaknya, yang tentunya kita ingin memberikan yang terbaik kepada tamu-tamu undangan. Kita tidak ingin mengecewakan mereka karena kita sudah mengundang mereka, mereka sudah membagi waktu mereka untuk datang. Tetapi pada kenyataannya
Semuanya meminta maaf tidak bisa hadir. Semuanya memberikan alasan ini dan itu dan selanjutnya. Jelaslah kecewa yang empunya pesta. Jelaslah murka dikatakan dalam firman Tuhan ini pada ayatnya yang ke-21. Nah, yang mengatakan, lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan ini menggambarkan bahwa Allah yang punya pesta, segala sesuatunya sudah disediakan. Tuhan Allah sudah menyediakan keselamatan, dan yang diundang pada saat itu adalah orang-orang Yahudi, tetapi mereka menolak keselamatan itu. Sehingga pada akhirnya apa? Keselamatan itu terbuka, diberikan kepada bangsa lain yang mau percaya, yang mau menerima undangan Tuhan, yang mau menerima Injil keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan lagi dikatakan pada ayat 24, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Nah, keras sekali kata-kata firman Tuhan ini, bahwa tidak ada dikatakan seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menjadi orang Kristen tidak hanya menjadi orang Kristen KTP saja. Walaupun kita sudah menerima anugerah keselamatan dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana kita merespon itu dalam kehidupan kita? Seperti halnya orang-orang Yahudi ini. Keselamatan terbuka bagi mereka, tetapi mereka menolaknya dengan berbagai macam alasan. Mereka tidak mau percaya, mereka tidak mau menerima itu. Kita sebagai orang Kristen menerima Yesus dalam kehidupan kita. Keselamatan itu tersedia bagi kita. Tetapi bagaimana respon kita? Bagaimana kita menghargai anugerah Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Di mana kita juga dituntut tidak hanya menjadi orang Kristen KTP saja. Bagaimana kita juga dituntut untuk menunjukkan respon kita melewati kehidupan kita yang benar-benar mau mendengar panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena apa? Dikatakan jelas dalam firman Tuhan ini bahwa orang yang menolak, maka ia akan tidak menikmati jamuan itu. Orang yang menolak, maka jelas dikatakan apa? Ia tidak akan menjadi bagian dalam keselamatan itu. Ia tidak akan menjadi bagian di dalam surga. Berarti kemana? Ke neraka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi ingat akan firman Tuhan ini, mengingatkan kita semuanya. Ela lalau are alasan, amun tulak, amun dia lalau macam alasan. Abi itak lunen tu kadang are tutu alasan. Bujur deh. Macam-macam nih menampak alasan teh. Jadi dia bujur gitu nampak alasan. Mangat jempuna mundur-mundur. Memang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada salahnya. Betul saja ibaratnya itah tege tanah wayah kila wayah tuh. Wayah menggetem. Tetapi kenampi itah membagi waktu itah. Awinarai sembayang KPB dia genep andal. Sembayang dia genep andal.
barahanjewu sampai bentuk andau, ibaratnya sampai jam telu itah tahu ke tanah limbah teh buli helu itah sembayang kutek kia. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, yang namanya pekerjaan tidak pernah bisa habis. Kaderoh te deroh urasai itu. Selama kita hidup ini pekerjaan kaderoh te taros tege. Tetapi bagaimana kita mengatur itu semuanya sehingga apa? Kita tidak hanya memprioritaskan pekerjaan, kebutuhan kehidupan kita saja di dalam dunia ini, tetapi bagaimana kita juga mengingat bagaimana kehubungan kita dengan Tuhan, bagaimana tanggung jawab kita dengan Tuhan, bagaimana kita merespon keselamatan itu melewati kehidupan kita yang juga kita terlibat dalam persekutuan dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kepada kita. Yesus mengundang kita. Ia menyediakan keselamatan itu bagi kita. Jangan tolak. Mari kita responi undangan Tuhan, panggilan Tuhan. Mari kita responi keselamatan itu melalui kehidupan kita yang benar-benar mau patuh, taat dan setia kepadanya. Mari kita bersama-sama juga boleh mengatur waktu kita dengan sebaik mungkin, sehingga waktu untuk Tuhan, untuk keluarga, untuk pekerjaan dan yang lainnya, semuanya bisa terlaksana dengan baik. Semua adalah tergantung kita yang mengaturnya. Bukan waktu, bukan pekerjaan yang mengatur kita, tapi kita yang atur. Jadi Bapak-bapak yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita dan kita dimampukan untuk melakukannya. Amin. Mari bersama kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 116 bait 1 dan 5, siapa yang berpegang. Setia mematuhinya, Dia mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia.
Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan melewati kebenaran firman-Mu, agar kami jangan menolak panggilan Tuhan, seruan Tuhan dalam hidup kami, agar kami merespon akan keselamatan itu melewati hidup kami yang senantiasa patuh dan taat dan setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Teristimewa Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Komisi Pelayanan Bapak Resort GKE Kapuas Seberang ini, beserta dengan seluruh pengurus yang ada dan juga seluruh seksi pelayanan Bapak dan seluruh pengurus yang ada di jemaat-jemaat seresort Kapuas Seberang ini. Diberkatilah Tuhan seluruh pengurus yang ada, diberkatilah setiap program, kegiatan dan pelayanan, sehingga bersama-sama kami boleh berhimpun beribadah, bersama-sama kami saling menguatkan, dan bersama-sama kami juga saling menunjukkan kasih satu dengan yang lainnya, di mana tentunya kami masing-masing disibukkan dengan segala kesibukan dan kehidupan kami, tetapi melewati wadah Komisi Pelayanan Bapak, melewati wadah persekutuan seperti inilah Tuhan, kami boleh bertemu, kami boleh menanyakan kabar satu dan yang lainnya, dan kami juga boleh sharing tentang kegiatan pelayanan ke depannya. Bapa dalam Yesus Kristus, biarlah kegiatan pelayanan persekutuan kedepannya boleh semakin baik dan semakin banyak kaum Bapak yang boleh ambil bagian di dalamnya. Tidak hanya melewati Komisi Pelayanan Bapak, tetapi juga melewati seksi pelayanan Bapak yang ada di jemaat-jemaat. Biarlah Tuhan kaum Bapak, mereka sebagai imam dalam keluarganya, mereka sebagai pemimpin dalam keluarganya, mereka tentunya memikul beban tanggung jawab yang sangat berat. Tapi biarlah mereka boleh selalu dikuatkan dalam iman percaya. Biarlah mereka juga selalu dimampukan untuk menjadi contoh dan teladan dalam kesetiaan dan dalam takut akan Tuhan, sehingga seluruh kaum Bapak yang ada Tuhan dimampukan juga untuk melaksanakan apa yang menjadi bagian dan tanggung jawabnya masing-masing dalam setiap pergumulan, perjuangan mereka, dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan juga berkati, sehingga apa yang boleh dikerjakan Tuhan membuatnya berhasil, yang tentunya semua harapan kaum Bapak sebagai pemimpin keluarga, sebagai tulang punggung keluarga, dan juga sebagai suami dan ayah, tentunya mereka menginginkan membahagiakan istri, anak-anak dan seluruh keluarga. Mereka menginginkan memberikan yang terbaik untuk keluarga mereka. Mereka berusaha dan berupaya Tuhan memenuhi apa yang menjadi segala kebutuhan keluarga. Biarlah Tuhan Engkau selalu anugerahi kesehatan, Engkau selalu tuntun dan sertai mereka, sehingga mereka tetap selalu berusaha dan bekerja keras pada jalan Tuhan. Bahkan Tuhan, mereka pun boleh membawa dan memimpin keluarga mereka masing-masing untuk hidup takut akan Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, apa yang kami gumuli masing-masing dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami serahkan semua dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan memampukan kami semua untuk menghadapinya, untuk mencari jalan keluar yang terbaik dan menyelesaikan setiap pergumulan tersebut. Bapa dalam Yesus Kristus, hamba-Mu juga berdoa, jikalau Bapak-Bapak ada yang sakit ataupun mereka dalam masa pemulihan, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kembali, sehingga mereka boleh kembali bisa beraktivitas, bekerja, bahkan melayani. Bahkan yang dalam duka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Bahkan juga Tuhan, di masa-masa panen padi ini Tuhan, biarlah kami semua boleh bersyukur atas segala berkat Tuhan. Walaupun hasil panen tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi kami percaya Tuhan, kami boleh bersyukur selalu, karena tentunya ada banyak cara Tuhan untuk memberkati hidup kami ketika kami tetap semangat berusaha dan berjuang. Dan kami percaya Tuhan, karena kasih Tuhanlah yang boleh memampukan kami untuk tetap semangat menjalani kehidupan kami sampai dengan hari ini.
Bapa dalam Yesus Kristus, hamba mau menyerahkan seluruh kegiatan pelayanan dan program kerja KPB Resort beserta juga dengan seluruh MPH Resort Kapuas Seberang ini, bahkan juga seluruh ketua-ketua majelis jemaat yang ada di wilayah pelayanan Resort GKI Kapuas Seberang ini. Biarlah kami pun bersama-sama boleh melayani bersama-sama, kami boleh senantiasa melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga dengan dukungan dari seluruh anggota jemaat yang ada. Bapa dalam Yesus Kristus, kami serahkan semua hanya dalam tangan kasih-Mu. Inilah yang menjadi seru doa permohonan kami, yang kami naikkan dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami dalam mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang Bapak-Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama menyampaikan syukur kita ke hadapan Tuhan, kita menyerahkan persembahan syukur kita. Kita kembali akan mendengarkan puji-pujian dari SPB Dahirang. Saya pasah, maaf. Dipersilakan. Pengantar persembahan. Bersyukurlah terhadap Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Kita berdoa. Harta kekayaanku jadi alat bagimu,
Akal, budi, dan kerjaku Tuhan pergunakanlah. Hidupku dan waktuku untukmu selamanya. Amin. Kita iringi persembahan syukur kita dengan kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147 bait pertama sampai dengan selesai kantong kita edarkan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Engkau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semua ya Tuhan, supaya persembahan terang mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan puji-pujian gabungan dari SPB Hampatung dan SBB Dahirang. Dan setelah puji-pujian ini selesai disampaikan, kita akan bersama-sama menerima pengutusan dan berkat. Dipersilakan.
Kita akan akhiri ibadah kita, sedang kita semua bangkit berdiri. Jadilah saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Ibadah kita selesai. Kami dari seksi pelayanan Bapak Jemaat GKI Berimba mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sidang jemaat. Sebelum kita menikmati makanan yang dihidangkan oleh Ibu speaker, kita akan mendengarkan kata penutup yang akan disampaikan oleh Mardi Ampung. Kami persilahkan. Ya, selamat sore, salam. Ya, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu yang pada sore hari ini kita bersama-sama atas partisipasinya, kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah Komisi Pelayanan Bapa Resort GKI Kapuas Seberang. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita. Yang pertama kepada Ketua Majelis Resort GKI Kapuas Seberang yang bisa menghadiri kegiatan ini, kepada seluruh Ketua Majelis Jemaat yang ada di kawasan Resort GKI Kapuas Seberang, Bapak Ketua Komisi Pelayanan Bapa yang bisa hadir, dan seluruh ketua-ketua SPB Resort GKI Kapuas Seberang, juga kepada bapak-bapak yang sudah bertugas selaku liturgus, bapak-bapak yang sebagai pemandu lagu, juga kepada saudara-saudara, bapak-bapak dan juga adik-adik kami yang sudah mengiringi puji-pujian dengan memainkan alat musik sehingga ibadah kita bisa terlaksana dengan baik. Kepada bapak-bapak yang sudah menyampaikan puji-pujiannya, baik dari Sungai Pasah, kemudian dari Hampatung, dari Dahirang, yang sudah menyampaikan puji-pujiannya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Segalanya yang terbaik hanya kepada Tuhan kita ucapkan, dan segala yang terbaik itu dari Tuhan. Dan pada saat ini kami dari Majelis Jemaat dan juga dari Seksi Pelayanan Bapa Jemaat GKI Berimba mengucapkan terima kasih, dan nantinya mungkin ada lagi yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pelayanan Bapa Resort GKI Kapuas Seberang. Kami persilahkan. Kalau ada pengumuman lagi, ada pembentukan katanya tadi, tidak ada ya? Ya, terima kasih, itu yang saya sampaikan. Selamat sore, Tuhan memberkati kita. Mungkin ada konsumsi kita dari ibu-ibu SPper yang sudah melayani kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu ya di belakang bisa membantu bapak-bapak. Terima kasih, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita. Nanti untuk yang berdoa untuk makanan dan minuman kita ada dari mahasiswa PPG ya. Dari Dahirang? Ya, mahasiswa PPG dari Dahirang untuk berdoa untuk makanan dan minuman yang sudah tersedia untuk kami persilakan. Baik, sebelum kita menikmati hidangan yang telah disediakan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas sukacita yang boleh Engkau nyatakan dalam hidup dan kehidupan kami, bahwasanya kami boleh berkumpul di rumah gereja-Mu ini untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Terima kasih atas sukacita yang boleh Engkau nyatakan kepada kami,
Kami ada pada saat ini bukan karena kuat dan gagahnya kami, namun semata-mata karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ibadah kami boleh berlancar dengan baik semuanya atas pertolongan Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini telah tersedia makanan dan minuman. Kiranya Engkau memberkati, suci, kuduskan agar menjadi kesehatan kekuatan bagi kami untuk melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak-bapak, kalau mau foto bersama dulu silahkan. Oh, foto bersama. Ya, foto bersama untuk laporan ke KPB Sinode.